Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang pencemaran lingkungan bagian yang pertama. Materi IPA kelas 7 semester 2. Yang akan dibahas dalam video ini, yang pertama adalah definisi pencemaran, jenis bahan pencemaran, dan pencemaran air. Baiklah, sebelum dimulai, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan klik like, komen, dan subscribe. Kita membahas mulai dari lingkungan secara umum. Lingkungan menyediakan segala kebutuhan untuk menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Bila lingkungan kita bersih, maka itu akan mendukung terciptanya kehidupan yang dinamis. Tapi sebaliknya, lingkungan yang tercemar dapat mengancam keberlangsungan kehidupan makhluk hidup itu sendiri. Banyak sekali ditemukan sampah dan limbah yang dibuang ke lingkungan dengan sembarangan. Jika air sungai tercemar, maka sumber air lainnya juga mengalami pencemaran. Air yang tercemar tidak dapat dimanfaatkan untuk makhluk hidup. Yang jadi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Bagaimana ciri-ciri lingkungan yang tercemar? Termasuk apa dampak dari pencemaran lingkungan, serta apa solusi untuk menanggulangi pencemaran lingkungan. Nah, untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan tentang pencemaran lingkungan tersebut, mari kita pelajari video berikut ini dengan penuh semangat. Kita mulai dari definisi pencemaran. Itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukinnya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Nah, zat yang dapat mencemari lingkungan itu dinamakan polutan. Kapan suatu zat dikatakan polutan? Yang pertama, jika jumlahnya sangat banyak melebihi jumlah normal. Yang kedua, berada pada waktu yang tidak tepat. Yang ketiga, berada pada tempat yang tidak tepat. Contohnya kita bisa lihat di sini, sampah-sampah ini berada di tempat yang tidak tepat. Harusnya di mana? Sampah-sampah ya di tempat pembuangan sampah. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis bahan pencemaran. Secara umum, jenis-jenis bahan pencemaran dibagi menjadi 3. Yang pertama disebut sebagai polutan kimia. Polutan kimia berarti ya zat-zat kimia yang dapat menyebabkan pencemaran. Contohnya adalah gas karbon dioksida. Gas ini dihasilkan dari asap pembakaran atau dari asap rokok. Dari asap rokok kita juga ada zat-zat kimia berbahaya yang kita hirup, itu sangat berbahaya dari asap rokok. Lalu polutan fisik. Polutan fisik bisa berupa zat padat, zat cair, atau gas yang menyebabkan pencemaran. Bisa dari botol plastik, bekas makanan, kaleng-kaleng bekas, pecahan kaca, itu juga. Sedangkan polutan biologi itu berarti mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit. Bisa virus atau bakteri. Kita lanjutkan ke pencemaran air.
Nah, pencemaran itu dibagi menjadi 3 ya, ada air, udara, dan tanah. Pada video ini hanya dibahas pencemaran air, sedangkan pencemaran tanah dan udara nanti dibahas di video berikutnya. Nah, anak-anakku, kita sebagai makhluk hidup pasti membutuhkan air. Apakah kalian tahu manfaat air itu apa saja? Nah, perhatikan gambar berikut ini. Jika dilihat dari gambar ini, kita jadi tahu ya manfaat air itu banyak ternyata. Bisa untuk minum, mencuci, kemudian untuk ikan, untuk hewan-hewan yang lainnya, bercocok tanam, berkebun, dan masih banyak yang lainnya. Nah, tapi karena penggunaan yang berlebihan dan kerap kali menyalahi aturan, pencemaran air pun terjadi, bisa dari aktivitas manusia atau peristiwa alam. Aktivitas manusia yang dapat menyebabkan pencemaran air misalnya membuang sampah ke sungai. Nah, kita lanjut ke kapan suatu perairan dikatakan tercemar. Yang pertama, jika sudah berbau. Nah, kalau ada air yang sudah berbau, itu berarti sudah ada zat pencemarannya. Mungkin ada bakteri atau virus di dalamnya. Kemudian berasa, air yang kita minum dicek apakah sudah berasa, asin, atau tawar. Kalau sudah berasa, berarti itu tanda-tanda sudah tercemar. Lalu berwarna, air yang bagus itu air yang jernih. Jika airnya berwarna kuning, itu berarti sudah tercemar. Apa faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran air? Yang pertama, limbah industri. Industri itu pasti ada efek sampingnya. Efek sampingnya yaitu limbahnya. Industri-industri yang besar di kota-kota besar itu limbahnya banyak, baik itu limbah padat atau zat cair. Sayangnya beberapa industri-industri itu membuang limbahnya kadang ke sungai atau ke laut, sehingga menyebabkan pencemaran. Kemudian limbah rumah tangga, berarti limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga. Botol-botol plastik, plastik kemasan, pecahan kaca, dan lain sebagainya. Sedangkan limbah pertanian berarti contohnya adalah pupuk ya, pemakaian pupuk yang berlebihan itu dapat menjadi limbah. Dampak pencemaran air. Wah, banyak ya dampaknya. Dampak pencemaran itu banyak. Yang pertama adalah penurunan kualitas lingkungan. Lingkungan yang sudah tercemar pasti kualitasnya menurun. Kita bisa lihat di gambar ini. Ini adalah sungai yang tercemar. Harusnya sungai ini yang jernih bisa dimanfaatkan oleh manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Tapi bila sudah tercemar, maka tidak dapat dimanfaatkan kembali karena kualitasnya sudah menurun. Lalu berikutnya adalah gangguan kesehatan. Jika kita minum air yang sudah tercemar, maka bisa dipastikan perut kita akan sakit dan bahkan bisa menyebabkan diare. Karena air yang tercemar itu mengandung bakteri dan virus. Lalu pemakatan hayati. Kita bisa melihat di gambar ini, kenapa ya ikan-ikan sebanyak ini kemudian tiba-tiba mati? Pasti ikan-ikan ini meminum atau memakan ikan kecil yang di dalamnya itu sudah ada zat tercemar, sehingga ikan-ikan ini mati secara bersamaan. Nah, kalau misalnya ikan ini yang sudah mati ini dikonsumsi oleh manusia, maka zat-zat tercemar itu akan pindah ke tubuh kita. Nah, itu namanya pemakatan hayati. Lalu mengganggu pemandangan. Lingkungan yang sudah tercemar pasti mengganggu pemandangan. Siapapun tidak akan suka melihatnya. Dan yang berikutnya, mempercepat proses kerusakan benda. Suatu lingkungan yang sudah tercemar itu ternyata dapat mempercepat proses perkaratan pada besi. Nah, ini perkaratan besi oleh tercemarnya zat asam.
H2S. Kita lanjut. Nah, kalau tadi dampaknya, sekarang cara mengatasi pencemaran air. Kita bisa mengatasi pencemaran air ya dengan cara 4R. Reduce, recycle, reuse, dan replace. Kita bahas satu-satu ya. Reduce itu artinya mengurangi sampah. Mengurangi sampah dan menghemat pemakaian barang. Saat belanja di kantin misalnya, kita tidak memakai tas kresek. Kita bisa menggunakan wadah sendiri. Kita bawa misting atau bawa tumbler kemana-mana, sehingga itu dapat mengurangi tas kresek. Reuse, pemanfaatan ulang. Misalnya menggunakan botol isi ulang, memanfaatkan balik kertas yang masih kosong, memanfaatkan kertas bekas untuk amplop, untuk pot bunga, dan juga memanfaatkan sisa makanan atau sayuran untuk makanan ternak atau ikan. Berikutnya adalah recycle. Recycle itu daur ulang, mengolah sampah kertas menjadi kertas daur ulang, mengolah bungkus bekas menjadi aneka kerajinan, mengolah gabus styrofoam menjadi batako, mengolah sampah organik menjadi kompos. Dan yang keempat adalah replace atau mengganti. Kita ganti barang-barang yang kita gunakan dengan barang yang ramah lingkungan. Contohnya mengganti kantong plastik biasa dengan kantong plastik yang biodegradable. Artinya plastik yang dapat diuraikan. Atau mengganti kantong plastik dengan tas kain perca, sehingga bisa dimanfaatkan kembali. Ini adalah contoh daur ulang sampah plastik. Bagus sekali ya karyanya. Ada yang bikin tas, bikin dompet, dan masih banyak lain ya contoh-contohnya. Ini tong sampah ya. Ternyata unik sekali. Nah, cara penanggulangan pencemaran air yang lainnya itu pembuatan kolam stabilasi. Apa itu kolam stabilasi? Dalam kolam stabilasi itu air limbah diolah secara alamiah untuk menetralisir zat-zat pencemaran sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Lalu IPAL itu adalah instalasi pengolahan air limbah. Merupakan hal yang esensial untuk mengendalikan pencemaran limbah domestik di kota-kota besar. Kemudian ekskreta, ini adalah produk buangan yang dikeluarkan oleh makhluk hidup seperti tinja. Tinja ini ternyata bisa diolah menjadi biogas yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber gas untuk kegiatan rumah tangga. Nah, demikian penjelasan mengenai pencemaran lingkungan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami dan dapat diamalkan dengan baik. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mari kita jaga lingkungan kita supaya lingkungan kita tetap asri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.